Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Selamat pagi. Kita membahas pagi ini diplomat Kemenlu yang tewas, yang juga sempat menjadi saksi kasus TPPO, padahal beliau juga dalam waktu dekat ini akan berangkat ke Finlandia. Mungkin orang, apa sih seorang diplomat ini sampai tewas ya Pak ya? Kemudian apa kaitannya yang akan kita bahas sampai saat ini hingga perlu kita gali lebih dalam lagi, Pak Cahya, silakan. Ya, ini wafatnya atau meninggalnya diplomat muda yang masih berusia 39 tahun berinisial ADP. Ini orang Jogja, Mbak. Ya. Ini kan kalau dalam pemberitaan beliau meninggal di tempat kosnya di kawasan Menteng ya. Ya. Yang nggak jauh dari Kementerian Luar Negeri, tempat kantornya dia, itu meninggal dalam keadaan dilakban. Jadi istri itu diketahui setelah istrinya yang tinggal jauh di Jogja, di Klaten kalau nggak salah ya, dia memberi SMS tapi kok nggak direspon gitu. Akhirnya ya awalnya dari situ akhirnya terbongkar. Nah, sampai sejauh ini polisi masih hanya baru sebatas mengumpulkan barang-barang bukti ya yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, dan ini nggak tahu ya sudah dimakamkan atau belum. Yang jelas polisi berencana untuk melakukan otopsi sebenarnya. Tapi kan otopsi harus ada izin dari keluarga. Nah, ini belum tahu kelanjutannya seperti apa. Yang jelas Mbak Ulfi, ini diplomat muda yang masih berusia 39 tahun ini memang akan ditugaskan di penempatan di Finlandia. Nah, yang menarik sebenarnya adalah selama di Kemlu, artinya posisi jabatan atau pekerjaan terakhir di Kemlu itu adalah beliau itu adalah bertugas tentang melindungi lah ya, tentang pelindungan terhadap WNI yang ada di luar negeri. Itu ada direktoratnya sendiri itu. Jadi ini seperti kita ketahui kan, WNI yang ada di seluruh negara di dunia ini memang berada di bawah perlindungan Kementerian Luar Negeri gitu ya, baik yang di Arab, di Malaysia dan di mana-mana lah gitu, termasuk di Kamboja. Nah, saya sih melihat ini dari kematian yang tidak wajar ini, kemungkinan ya, ini ada kemungkinan, sekali lagi, kemungkinan ada kaitan dengan jaringan atau mafia perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di Arab atau di Malaysia kan persoalan WNI itu lebih kepada dokumentasi, overstay dan macam-macam atau ilegal. Nah, kalau yang di Myanmar itu kebanyakan mereka WNI itu adalah mereka yang terjebak. Artinya terjebak itu begini, jaringan mafia perdagangan manusia ini, mereka menawarkan pekerjaan tapi cepat tapi ilegal, dengan gaji yang menggiurkan. Termasuk pekerjaan sebagai judi online kan, ada programmer yang terjebak bekerja di luar negeri, gajinya besar, tapi ternyata dia bekerja sebagai judi online. Itu baru judi online. Dia tidak bisa setelah masuk ke negara itu dipekerjakan di sana, tidak bisa misalnya, ternyata dijebak gitu kan, itu masuk jebakan Batman ya. Dia tidak bisa semudah dia keluar dari negara itu gitu, karena ada jaringannya. Itu baru judi online. Ada juga dipekerjakan di pekerjaan seks, ada juga yang begitu. Ada juga perdagangan manusia itu untuk pengambilan organ manusia. Jadi ini memang melibatkan banyak pihak, artinya oknum banyak pihak. Jadi, nah ini perdagangan manusia ini kan kalau nggak salah ada undang-undangnya itu. Jadi pelindungan terhadap WNI ini dari perdagangan manusia itu diatur, ada undang-undangnya. Nah, ini harusnya pemerintah, karena ini ekstra ordinary crime ya. Jadi kejahatan yang
luar biasa. Oleh karena itu penanganannya juga harus dilakukan luar biasa. Harus lintas kementerian, departemen, dan institusi. Tidak bisa sendirian polisi hanya melihat dari kasus kematiannya aja gitu. Harus dicari motifnya. Apa motif? Mungkin kalau ada pembunuhan pasti ada motifnya kan. Iya, Jadi benar. polisi kan mungkin hanya mencari penyebab. Kenapa nih orang ini meninggal gitu di Lakban kan gitu. Iya. Nanti mungkin bukti-bukti itu akan diperiksa di laboratorium Polri ya. Labkrim Polri misalnya. Lakbannya Sidik sidik jarinya. jari gimana. Nah itu menurut saya kalau memang ditemukan adanya kecurigaan, saya sih curiga ini orang tidak mungkin ya semusuh-musuhnya orang punya musuh ya. Iya. Kalau tidak dia pasti punya sesuatu informasi yang yang bisa mengganggu bisnis perdagangan manusia itu gitu loh. Informasi yang dia selidiki oleh korban dia selidiki dan sampai kepada mengganggu kepentingan dari jaringan bisnis ilegal dari perdagangan manusia ini gitu. Nah ini kalau misalnya jaringan ini kemudian di-backing oleh oknum-oknum tertentu yang punya kuasa misalnya gitu. Nah itu juga harus dibongkar gitu. Jadi sayang ini Mbak Ulfi, ini diplomat tidak mudah loh mencetak diplomat-diplomat itu loh. Ini dia kan karirnya masih panjang korban ini sebenarnya kalau lihat dari usianya. Dan dia akan ditempatkan di Finlandia. Jadi menurut saya kalau memang juga Kemenlu punya kecurigaan yang sama seperti saya misalnya, dia juga harus speak up gitu loh. Kenapa? Paling tidak ya kalau ini mau diinvestigasi oleh teman-teman media, teman wartawan, ini menurut saya menarik karena harus dimulai misalnya ini kan seperti dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Tugasnya korban ini memang bertugas untuk melindungi WNI yang ada di luar negeri gitu, termasuk ya terutama WNI yang bermasalah ya. Atau yang jadiin korban, WNI yang dijadiin korban oleh mafia perdagangan manusia itu gitu. Jadi ini harus tuntas karena jangan sampai ini dianggap angin lalu gitu loh. Ini kejadian kematian. Itu kematiannya ini kematian yang tidak wajar gitu. Ya kan banyak kematian tidak wajar, tapi ini menyangkut kejahatan lintas negara, Mbak. Dan yang menjadi korban adalah orang-orang Indonesia gitu ya kan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya ini tugasnya bukan hanya tugas kepolisian juga sebenarnya, harus lintas departemen itu, lintas kementerian, lembaga gitu. Jadi mungkin Interpolnya atau misalnya Kementerian Luar Negerinya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian gitu Mbak Ulfi. Ya, Pak, ini kan kalau kita lihat kan ada di pemberitaan ada lakban, kemudian ada sidik jari korban. Apakah kita nggak tahu tekanan dari luar sehingga dia ada yang mungkin mengatakan kalau pakai lakban ada itu ya sendiri bunuh diri atau enggak, juga si pelakunya itu menghilangkan jejaknya sehingga menaruh sidik jari si korban. Ini kan banyak spekulasi nih Pak. Ya, memang akhirnya banyak spekulasi ya. Sebenarnya dugaan saya juga lebih berbau spekulasi, tapi maksud saya kan gini Mbak, dari kalau yang orang bekerja sebagai diplomat secara ekonomi ya, misalnya dia bunuh diri, motifnya apa bunuh diri misalnya gitu kan? Itu juga harus diselidiki gitu, harus diungkap gitu. Nah, tapi artinya kalau kan ada tuh kesaksian orang-orang di pemberitaan itu orangnya baik segala macam gitu. Itu sesuatu yang normal ya. Artinya apalagi kalau baik kan? Kalau orang itu baik berarti kan sebenarnya secara internal atau dengan keluarganya kan nggak ada masalah. Artinya jadi dugaan dia bunuh diri itu juga menjadi menjadi lemah gitu. Kalau memang orangnya baik, apalagi dengan masalah internalnya, masalah keluarganya baik, itu nggak ada masalah misalnya. Itu sesuatu yang normal. Apalagi misalnya yang kerja sebagai diplomat itu secara finansial sebenarnya lebih dari cukup, Mbak. Iya, benar. Apalagi kalau dia penempatan di luar negeri ya, dia pasti income-nya dalam dolar lah ya, sesuai dengan negara penempatannya gitu ya. Jadi sebenarnya secara ekonomi bukan seperti masyarakat grassroots ya kan,
seringkali orang-orang yang miskin, sangat miskin itu kan biasanya dia banyak yang putus asa, mentalnya kurang kuat, akidahnya kurang kuat, dia bunuh diri, ada yang gitu tuh. Yang kayak gitu kan. Nah, kalau ini kan nggak mungkin seperti itu. Dia meninggal di lakban apa nih gitu kan. Dia punya pekerjaan, posisi jelas, dia diplomat gitu. Kenapa dia meninggal? Nah, harusnya polisi itu sampai ke situ loh. Ininya menyelidikannya. Mungkin ya dia udah sampai ke situ juga. Cuma kan mungkin belum tuntas penyelidikannya. Tapi ini jangan kemudian dianggap begitu aja, harus dipublikasikan kepada publik, kepada masyarakat gitu, supaya orang tahu gitu kalau memang ada kejanggalan gitu. Jadi jangan ditutupi. Jadi kalau ditutupi kita jadi curiga, jangan-jangan mafia, memang jangan-jangan kematiannya sang diplomat ini memang terkait dengan mafia perdagangan manusia gitu. Nah itu yang harus diungkap. Jadi kalau nggak diungkap motifnya, nah ini jangan-jangan kasus kematian ini sengaja ditutupi supaya tidak sampai penyelidikannya ke jaringan mafia perdagangan manusia itu. Gitu Mbak Ulfi. Ya, tentu ini kan jaringan yang sangat luar biasa, Pak, punya kekuatan yang luar biasa juga. Tentu ya bahkan pemerintah pun juga bisa dibungkam, dan aparat kepolisian ya udahlah nggak usah Pak, mungkin udah ada sesuatu yang dari atasan begitu Pak. Ya, jadi menurut saya pihak Kemenlu juga jangan bersifat pasif ya. Yeah. Ini Direktorat Jenderal yang membawahi Direktur Pelindungan WNI itu ada Ditjen tersendiri Mbak. Dia harus speak up. Yeah. Bagaimana karirnya korban almarhum selama di Kementerian Luar Negeri, diplomatnya gitu. Nah segala macamnya itu harusnya diungkap, profilingnya itu gitu loh. Dan yang terutama adalah tugas terakhir yang sudah, sedang, dan akan dilakukan, ya kan? Yang sudah, artinya di posisinya dia sebagai orang yang ditugaskan untuk perlindungan WNI di luar negeri, itu harus diungkap oleh Kementerian Luar Negeri apa yang sebenarnya selama ini dikerjakan, pekerjaan apa yang dikerjakan oleh korban, gitu. Harus diungkap secara transparan kepada publik, itu loh. Jadi yang jelas kita sepintas kalau dia namanya pelindungan WNI di luar negeri ya dia pasti mengurus persoalan-persoalan WNI yang ada di luar negeri ya, terutama yang menyangkut kasus kriminal Mbak. Itu saya kira ini awam aja ya, pasti tugas job desk-nya itu berhubungan dengan itu. Dia mungkin mengidentifikasi, melaporkan tentang jumlah kasus WNI bermasalah di luar negeri, bermasalah baik menyangkut dokumen, ya kan, dokumen-dokumen maupun tentang itu tadi korban kejahatan, gitu. Kan ada WNI yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Itu yang benar. Saya kira itu pasti yang dikerjakan oleh korban itu. Nah, kalau misalnya korbannya itu kan ada korban karena memang korban kriminal atau misalnya kecelakaan, bisa juga itu kan meninggal di luar negeri, itu menjadi tugasnya mereka juga sebenarnya. Nah tapi ada juga yang jadi korban perdagangan manusia WNI di luar negeri. Nah itu juga semua dicatat dan dilaporkan oleh bagian itu tadi, pelindungan WNI di luar negeri. Nah itu Mbak, jadi ini harus dibuka secara transparan kepada masyarakat supaya kita juga aware, hati-hati. Apalagi gini Mbak Ulfi, ini kan kita ini Indonesia di tengah banyak kemiskinan dan pengangguran, orang banyak juga yang ada kemarin tuh tagar kabur aja dulu. Nah itu kan kalau orang misalnya berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang ini kan seperti orang butuh pekerjaan, di dalam negeri udah susah, tiba-tiba ada yang menawarkan pekerjaan di luar negeri. Ditawarkanlah kepada katakanlah mereka yang postgraduate ya, misalnya lulusan IT, ada ditawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Ya seperti saya sebutkan tadi, ternyata gajinya di sana menjadi operator atau programmer judi online. Kan itu ya nggak berkah lah ya kalau dari segi agama gitu ya. Dan kalau misalnya, jadi harus awarenya dari situ, harus hati-hati di luar negeri. Tapi kemudian di sananya itu pekerjaan yang menyangkut kejahatan gitu loh. Apalagi
kalau sampai dikorbankan di sana itu dipaksa organnya diambil, ya kan? Iya, benar. Misalnya kan banyak kan ginjal tuh, ginjalnya diambil terus dijual gitu. Itu Mbak yang sering terjadi. Nah itu jadi human trafficking itu seperti itu. Ada juga misalnya diangkutnya kalau orang-orang kecil itu melalui kapal ilegal, kapal laut, ada juga yang begitu. Nah ini yang menjadi tugas dari Kementerian Luar Negeri, yaitu dari Direktorat Perlindungan WNI itu. Jadi menurut saya dari kematian diplomat muda ini harus motifnya harus diungkap kepada masyarakat. Gitu Mbak Ulfi. Baik, Pak Adi kan kalau mungkin menurut orang ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa Pak, dengan segala resiko. Mungkin ada senangnya karena kan di luar negeri dengan gaji yang cukup tinggi, tapi resikonya juga yang sangat luar biasa, bahkan nyawa ancamannya. Tapi kalau dilihat ini Pak, masihkah dibutuhkan orang-orang yang seperti ini Pak, sehingga harus berakhir seperti ini, ataukah memang ya ini kan istilahnya ladang basah ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, ini Mbak Ulfi, setiap pekerjaan pasti ada risikonya ya. Ya, benar. Tapi maksud saya apapun pekerjaannya ada risikonya. Yang jelas kalau menyangkut korban ini kan pekerjaannya adalah di bidang perlindungan terhadap WNI. Artinya WNI di luar negeri ya. Jadi memang kan sesuai undang-undang setiap dilindungi oleh negara. Yang dalam hal ini negara itu adalah ya kantor-kantor kedutaan besar, ya Kemenlu, kantor kedubes itu kan perpanjangan dari Kemenlu gitu kan. Jadi apapun masalah WNI di luar negeri ini dia harus bisa dilindungi atau paling tidak menerima aduan lah kedubes-kedubes yang ada di luar negeri itu gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya ini sekali lagi ya, kalau kematian diplomat ini terkait dengan kejahatan transnasional, yaitu kejahatan perdagangan manusia, ini harus diungkap gitu. Jadi jangan sampai kemudian orang jadi orang yang berminat jadi diplomat menjadi ngeri gitu ya, bertugas di luar negeri gitu. Oh saya nggak mau misalnya ditempatkan di bagian perlindungan WNI misalnya gitu. Nanti kan, gitu. Sama nasibnya. Padahal, gitu enggak ya? Iya kan nasibnya sama gitu. Padahal sebenarnya itu tugas mulia ya, artinya melindungi WNI yang ada di luar negeri. Jadi maka oleh karena itu ini kematian korban ini harus diungkap gitu. Kalau enggak ya artinya dianggap biasa begitu aja. Apalagi kan sekarang ini banyak banget peristiwa-peristiwa yang bertubi-tubi. Jadi seolah-olah ini kejahatan antar negara, kemudian lalu tidak diungkap secara tuntas gitu. Ini harus diungkap secara tuntas, Mbak. Jadi oleh karena itu menurut saya Kementerian Luar Negeri, pemerintah pusat ini harus serius gitu loh. Jadi jangan dianggap sebagai business as usual istilahnya, sesuatu yang normal gitu. Oh udah misalnya gitu kan ada orang udah ada ajalnya aja. Iya memang setiap orang pasti ada ajalnya ya. Iya. Tapi ini kan kematiannya tuh karena faktor yang mencurigakan gitu loh. Iya. Harus diungkap gitu. Apa benar karena bunuh diri? Kan di situ ada tuh polisi sudah menemukan obat-obat. Obat-obat. Apa ya bisa juga bisa aja nanti polisi menyimpulkan dia mungkin overdosis. Nah, itu lagi kan akhirnya merugikan korban kan gitu. Padahal obatnya obat biasa. Orang kan biasa kalau misalnya pusing, karena misalnya kerja sampai malam ya kan, dia minum obat pusing biasa itu kan. Asal tidak berlebihan. Yang nggak boleh kan menggunakan obat penenang yang tidak direkomendasi oleh dokter kan gitu. Betul. Nah obat-obat yang dikumpulkan kan ada tuh fakta-fakta dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi, ada obat-obat di sekitar TKP gitu. Nah, apakah obat ini ada kaitan dengan kematian korban atau tidak? Ya kalau misalnya akibat obat-obat kan tidak harus dilakban juga gitu kan matinya. Ini kan dilakban tuh ada pihak lain gitu yang menyebabkan dia meninggal gitu kan. Kalau misalnya dia bunuh diri, biasanya kan kalau bunuh diri pakai tali kan gitu. Iya. Ya kan yang normal yang biasa orang tahu kan begitu kira-kira ya Mbak.
gitu. Nah ini kalau dilakban, ada orang yang memaksa supaya orang ini meninggal gitu kan, makanya dilakban gitu kan. Kalau coba Mbak Ulfi melakban diri sendiri, kan belum tentu meninggal walaupun tujuannya pengen bunuh diri misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah maksudnya ini kira-kira ininya begitu rekonstruksinya orang mau bunuh diri itu kan umumnya ya menjatuhkan diri dari lantai paling atas misalnya turun terjun, nah itu biasa, atau menggantungkan diri gitu kan biasa. Nah kalau ini dilakban, selalu ada pihak lain yang melakban si korban gitu kan gitu. Jadi ada sesuatu yang ini nggak normal dalam kematian korban ini gitu. Jadi nah bisa juga nanti pihak lainnya itu menaruhkan obat-obat di sekitar TKP, di sekitar korban, seolah-olah korban meninggal bunuh diri karena obat itu kan gitu, untuk mengelabui ya, itu banyak lah trik-trik penjahat-penjahat yang sudah profesional kan seperti itu. Padahal sebenarnya pihak lain itu melilit korban dengan lakban sampai meninggal. Nah supaya menghilangkan itu tadi tuduhan ada pihak lain, ditaruhlah obat-obat itu. Nah makanya pihak kepolisian kalau memang dia ingin menyelidiki sampai tuntas, sampai ke motif motifnya kalau misinya ini pembunuhan, harus dicari motifnya gitu loh. Jangan gini loh, ini kan penyelidik, ini kan banyak polisi ini kan melakukan penyelidikan memang harus ada anggarannya kan? Iya benar. Ya kan bisa tuh. Kalau ini kan nggak ada anggarannya nih, harus melakukan penyelidikan dengan tuntas, ini kan harus dia bertanya ke Kementerian Luar Negeri, ke yang punya kos, kemudian ke keluarganya gitu kan, untuk mencari motifnya gitu. Nah jadi jangan maksud saya jangan sampai ini nggak ada polisi kan kadang-kadang suka begitu tuh. Ya anggarannya ya. Nggak ada cuannya, nggak ada cuannya nih melakukan penyelidikan kayak gini gitu. Padahal ini sebenarnya bisa mengungkap itu jaringan perdagangan manusia kalau itu firm. Misalnya korban meninggal karena pembunuhan, gitu. Jadi harus diungkap sebelum sampai ke motif itu, harus diungkap dulu korban ini meninggal karena apa, ya kan? Karena bunuh diri. Kalau lihat dari bukti-buktinya nggak mungkin, jauh lah dari bunuh diri ya. Kalau dibunuh, ini harus jelas motifnya apa nih pembunuhan ini, gitu loh. Nah kalau pembunuhan ini motifnya karena perdagangan manusia, maka penyelidikannya harus lebih besar lagi, akhirnya lebih melebar gitu Mbak. Ini harus diungkap jaringannya perdagangan manusia itu di Indonesia di mana aja gitu, melibatkan siapa aja, backingnya, oknum-oknumnya gitu. Nah itu Mbak Ulfi. Kita juga harus menunggu hasil forensiknya nanti Pak ya, membuktikan penyebab yang sesungguhnya ya Pak ya. Iya, jadi forensik itu kan ada otopsi luar, ada otopsi dalam. Jadi saya dulu waktu liput menjadi wartawan kriminal tuh oleh Dr. Muin Idris, dokter ahli forensik, dikasih tahu bagaimana melakukan otopsi manusia tubuh luar sama dalam. Nah kalau kan ada ciri-ciri orang meninggal tuh, orang meninggal karena bunuh diri atau karena penganiayaan, tuh ada tuh ciri-cirinya Mbak, memar dalam, memar luar. Itu saya nggak kuat tuh kalau di telamar mayat itu, kalau otopsi dalam itu ini betul ininya sampai ke dalam gitu, ininya lukanya itu bukan hanya memeriksa luka dalam tapi luka luar, tapi luka dalam juga harus diperiksa gitu. Wah ngeri lah kalau diceritain itu Mbak. Sampai digergaji segala macam tuh tubuh manusia itu. Gitu. Baik. Gitu, kita tunggu saja nanti hasilnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta demikian ulasan media bersama wartawan senior Cahya.